Jadi perlu saya tegaskan, GBK, Kemayoran maupun Taman Mini Indonesia Indah adalah aset milik negara yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara sejak dulu. Jadi tidak ada perubahan dalam hal ini. Yang ada adalah pengelolaannya saja. Kalau dulu pengelolaannya oleh Yayasan Harapan Kita selama hampir 44 tahun. Sementara sekarang ini dikelola langsung oleh Setnek, tapi Setnek membentuk tim transisi. Pasca transisi ini selesai, tugasnya tim transisi adalah bekerja sama dengan mitra baru. Kami sedang menyiapkan itu. Prinsipnya adalah tadi memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk negara, memberikan kontribusi untuk keuangan negara. Jadi atas dasar itu, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang Taman Mini Indonesia Indah, yang intinya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dilakukan oleh Kemensesnek, dan berarti ini juga berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita. Skakmat entelak. Istana minta keluarga Soeharto angkat kaki dari Taman Mini Indonesia Indah. Ditulis Ayas di siworld.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Indonesia adalah cermin surga. Indonesia punya segalanya yang dibutuhkan untuk hidup. Sumber daya alam Indonesia sangat kaya dan melimpah ruah. Gemarepa lojinawi. Tak ada negara yang menandinginya. Namun, yang menjadi pertanyaan, kenapa kok sampai sekarang belum seluruh rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera? Jika ditanya seperti itu, kita akan menjawab salah satu faktor kenapa rakyat Indonesia belum seluruhnya sejahtera adalah karena Indonesia pernah dipimpin oleh diktator terkorup di dunia selama 32 tahun. Ya, terpilihnya Soeharto mungkin menjadi musibah terbesar bangsa Indonesia. Meskipun konon disebut bapak pembangunan, namun uang negara yang dikeruk oleh Soeharto dan keluarga sangat gila-gilaan. Lengkap dengan kediktatorannya yang membuat orang takut untuk memberontak karena tak lama kemudian bisa lenyap dari bumi. Soeharto boleh saja lengser di tahun 1998. Namun tak ada yang berani mengusiknya. Soeharto dan keluarga masih dianggap menakutkan dan berbahaya meskipun sudah tidak menjadi penguasa lagi. Dengan kekayaan gila-gilaan hasil menjara uang negara, Soeharto dan keluarga bisa melakukan apapun yang dikehendaki, termasuk menghancurkan orang yang berani mengusik keluarganya. Berpuluh-puluh tahun, kuku Soeharto dan keluarganya menancap kuat di bumi pertiwi ini. Beberapa aset negara yang seharusnya dikuasai oleh negara justru dikuasai oleh yayasan keluarga Soeharto. Tak ada yang berani mengusiknya. Di era pemerintahan Habibie, di era pemerintahan Abdul Rahman Wahid, hingga di era Megawati, bahkan di era pemimpin dua periode Susilo Bambang Yudhoyono juga lebih memilih diam. Meskipun berpuluh-puluh tahun Taman Mini Indonesia Indah dikuasai oleh Yayasan Soeharto. Kita kira soal ini banyak rakyat yang belum tahu. Kita sendiri baru tahu sekarang. Selama ini ternyata Taman Mini Indonesia Indah dikelola oleh negara dan pendapatannya masuk ke kas negara. Ternyata
Taman Mini Indonesia Indah dikelola oleh keluarga Cendana, dan pendapatan masuk ke kantong mereka. Uniknya, justru seorang mantan tukang kayu yang berani mengusik keluarga Soeharto. Dan tak tanggung-tanggung, mantan tukang kayu tersebut bahkan berani mengusir keluarga Soeharto dari Taman Mini Indonesia Indah setelah 44 tahun. Benar-benar ini presiden yang ketujuh, urat takutnya sudah putus. Kita rasa sejauh ini baru mantan tukang kayu tersebut yang berani menantang keluarga Soeharto demi kepentingan rakyat Indonesia. Seperti diketahui, gagasan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah memang dicetuskan oleh Siti Hartina atau yang lebih dikenal dengan nama sebutan Ibu Tien Soeharto. Namun pengelolaannya adalah Yayasan Harapan Kita, di mana pengurusnya adalah keluarga Soeharto sendiri. Sejumlah anak Soeharto dan keluarganya menduduki posisi penting. Bambang Trihatmojo selaku pembina, Siti Hardiyanti Indra Rukmana sebagai ketua umum, dan Sigit Haryidianto adalah ketuanya. Di situ juga tercatat suami Siti, Indra Rukmana, sebagai ketua pengawas. Melihat ketidakberesan ini, mungkin Jokowi sudah ingin membereskan sejak periode pertama ia menjadi presiden. Namun dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Jokowi bereskan di periode kedua yang tanpa beban. Tidak ada beban apapun bagi Jokowi untuk membereskan ketidakberesan Taman Mini Indonesia Indah ini. Presiden Jokowi lalu menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Dan intinya Perpres itu menetapkan penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, sekaligus menandai berakhirnya penguasaan dan pengelolaannya oleh Yayasan Harapan Kita. Setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno meminta Yayasan Harapan Kita yang dikelola oleh keluarga Soeharto untuk angkat kaki dari Taman Mini ini. Pemerintah memberikan tenggat waktu kepada yayasan tersebut selama 3 bulan. Jadi dalam masa transisi, Yayasan Harapan Kita berkewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaannya serta serah terima penguasaan dan pengelolaan Taman Mini ini paling lambat 3 bulan setelah diterbitkannya Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang pengelolaan Taman Mini. Mensesnek Pratikno menyatakan bahwa karyawan tetap yang selama ini bekerja di Taman Mini ini diharapkan terus bekerja seperti biasa selama masa transisi. Pemerintah juga memastikan para karyawan tetap memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana selama ini. Dalam arti gaji mereka akan tetap diberikan. Dan jika sudah menjadi normal, mungkin gaji mereka akan naik 2 kali lipat. Insya Allah. Semoga. Kita kira baru kali ini ada pemerintah yang berani mengusik keluarga Cendana, bahkan sampai meminta untuk angkat kaki. Sebenarnya permintaan ini masih cukup halus, sebab tidak sampai menempuh jalur hukum atas penyelewengan yang dilakukan oleh keluarga Soeharto. Tetapi meskipun begitu, kita kira hanya Presiden Jokowi dan jajarannya yang berani melawan keluarga Soeharto ini, karena telah bertahun-tahun mengeruk uang negara untuk kepentingan pribadi saja. Jadi semoga Presiden Jokowi beserta jajarannya sudah menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan setelah berani mengusik keluarga Cendana ini. Insya Allah.
dan rakyat pasti akan mendukung pemerintah Joko Widodo. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.